Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini, saya Puput Mailani dengan NIM V13236062 akan membahas advertising promotion. Nah, di sini kita beda advertising and promotion praktis, bukan cuma teori ya teman-teman, tapi juga strategi yang bisa kita terapkan di bisnis kita. Nah, mulai dari pemahaman perjalanan konsumen, optimalkan rencana IMC, bikin konten yang bikin audiens itu jatuh hati. Nah, semuanya udah siap ya teman-teman? Ayo kita mulai. Yang pertama itu perjalanan konsumen. Ada AIDA, corong penjualan, dan atribusi. Nah, perjalanan konsumen itu kompleks teman-teman. Ada tiga konsep penting yang bantu kita dalam memahaminya. Yang pertama ada AIDA, kemudian corong penjualan, dan ada model atribusi. Nah, model AIDA ini tuh model klasik ya teman-teman. Jadi ada awareness, interest, derise, dan action. Nah, ini tuh cocok untuk kita lihat gimana iklan konvensional kayak di televisi. Kemudian ada corong penjualan. Nah, ini tuh versi modern dari AIDA ya teman-teman, yang pas buat dunia digital. Ini tuh membantu kita untuk melihat performa pemasaran secara online. Tapi ingat ya teman-teman, perjalanan konsumen sekarang tuh dipengaruhi banyak sekali faktor. Nah, model atribusi hadir untuk menganalisis semua titik sentuh ini, dari iklan sampai obrolan teman ke teman. Kemudian selanjutnya kita bedah model AIDA dan corong penjualan. Model AIDA itu sederhana tapi kuat teman-teman. Iklan ini itu membangkitkan kesadaran, lalu minat, kemudian keinginan, sampai akhirnya konsumen itu tuh bertindak untuk membeli produk kita. Kemudian corong penjualan itu lebih visual. Ada tofu yang buat tarik pengunjung ke website, kemudian ada Mofu yang buat ubah minat jadi keinginan, dan ada Bofu yang membuat atau mendorong untuk melakukan pembelian. Kemudian kebanyakan di pemasaran itu dipakai ke Tofu teman-teman untuk awareness-nya, karena semakin ke bawah corong, pesan makin persuasif buat dorong penjualan. Kemudian ada memahami model atribusi. Model atribusi ini tuh canggih teman-teman. Dia lihat semua titik sentuh yang mempengaruhi konsumen. Bukan cuma iklan saja, tetapi juga rekomendasi dari teman, review online, dan lain sebagainya teman-teman. Tujuannya apa? Jadi tujuannya biar kita tahu nilai setiap interaksi. Misalnya, mana yang lebih penting, iklan televisi atau kita memposting di media sosial. Kemudian, dengan analisis prediktif, kita bisa tahu kecenderungan konsumen di masa yang akan mendatang. Ini tuh penting banget teman-teman buat strategi pemasaran yang efektif. Kemudian ada panduan menyusun rencana IMC. Rencana IMC itu tuh atau Integrated Marketing Communication, ini tuh blueprint strategi pemasaran kita teman-teman. Tiap perusahaan beda, jadi tiap rencana IMC juga beda teman-teman. Terus ada tapi ada komponen paling penting yang harus ada, yaitu yang pertama ada riset pemasaran, riset strategi segmentation, target audience, tujuan EMC, alokasi anggaran, strategi pesan, strategi distribusi, dan pengukuran kinerja teman-teman. Jadi yang komponen-komponen tadi itu tidak boleh ditinggalkan ya teman-teman. Kemudian
riset itu tuh wajib punya teman-teman, data dan insight penting buat dukung keputusan kreatif. Segmentation bantu kita tuh lebih fokus ke konsumen yang paling potensial. Jadi kita jangan membuang-buang energi buat orang yang nggak tertarik dengan produk kita, teman-teman. Kemudian juga ada target audience dan tujuan komunikasi. Jadi target audience itu kelompok konsumen yang paling mungkin membeli produk kita. Nah, jadi kita harus detail soal mereka. Jadi kita harus tahu ya teman-teman, kita harus tahu detail soal mereka dari umur sampai kebiasaan belanja. Nah, tujuan komunikasi IMC itu banyak banget teman-teman. Tujuan iklan itu beda sama tujuan promosi ya teman-teman, dan berbeda juga dengan hubungan masyarakat serta lain-lainnya teman-teman. Yang paling penting, semua tujuan itu harus terstruktur. Misalnya, itu ada banyak orang yang harus tahu soal brand kita setelah kampanye iklan. Seperti itu teman-teman. Jadi yang paling penting itu semua harus terstruktur ya teman-teman. Kemudian ada membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Nah, IMC ini tuh bukan soal jualan aja teman-teman, tapi juga soal membangun hubungan baik sama pelanggan. Nah, caranya tuh gimana? Membangun hubungan baik sama pelanggan tuh caranya gimana? Nah, caranya ya dengan komunikasi dua arah, teman-teman. Jadi, kita harus peduli sama pelanggan dengan keluh kesah mereka, peduli sama eh, mereka, kemudian kasih solusi ya teman-teman untuk mereka. Nah, ini tuh namanya relationship marketing, teman-teman. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya tuh bikin pelanggan loyal. Nah, loyal ke brand kita. Caranya tuh gimana? Nah, ya, kita kasih nilai lebih ke setiap uh, interaksi teman-teman. Kemudian ada strategi retensi pelanggan. Retensi pelanggan itu tuh investasi teman-teman. Kita keluar duit buat program loyalitas. Jadi ya harus targetnya tuh harus yang tepat gitu teman-teman. Ada 5 tahapan penting. Yang pertama itu klasifikasi pelanggan, kemudian analisis segmen, program streaming, perencanaan komunikasi, dan evaluasi teman-teman. Klasifikasi itu tuh mengelompokkan pelanggan. Kemudian analisis segmen itu lihat potensi dari tiap kelompok program streaming. Itu tuh kasih penawaran yang sesuai buat tiap kelompok. Kemudian komunikasi harus personalized. Evaluasi bantu kita lihat apa yang berhasil dan apa yang enggak berhasil. Kemudian ada metode perhitungan anggaran. Ngomongin tentang duit itu penting ya teman-teman. Ada banyak cara buat ngehitung anggaran IMC. Dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, di sini ada metode umum. Ada pola historis, kenaikan tahunan, rasio industri, persentase penjualan, jumlah tetap per unit, pangsa pasar, pangsa suara, tujuan IMC, modal media, kompetitif, plus, titik impas, dan new entry. Jadi, tiap metode ini tuh ada plus minusnya ya teman-teman. Yang paling penting, kita memilih yang paling pas untuk bisnis kita. Dari berbagai banyak metode umum tuh kita perlu mencari mana yang paling pas untuk bisnis kita, teman-teman. Kemudian ada kreativitas dalam IMC. Kreativitas ini tuh bukan cuma soal iklan yang keren aja teman-teman, tetapi juga soal mikir out of the box. Gimana caranya gabungin ide lama jadi sesuatu yang baru dan changing.
Kreativitas itu tuh bisa dilatih. Ada prosesnya, ada caranya. Yang penting jangan takut untuk eksplorasi dan coba hal-hal. Kemudian kita juga harus paham gimana uh, otak kita itu bekerja, teman-teman. Jadi otak kiri buat logika dan otak kanan buat kreativitas. Dan keduanya itu sangat penting, teman-teman. Otak kanan dan otak itu harus sama-sama digunakan. Kemudian ada proses kreatif dan brainstorming. Nah, di sini tuh ada 4 tahapan dalam proses kreatif. Yang pertama, kita harus persiapan dulu, teman-teman. Kemudian ada inkubasi, kemudian ada imunisasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Jadi ada 4 tahapan ya, teman-teman. Nah, di sini tuh harus ada persiapan. Untuk persiapan itu tuh riset ya, teman-teman. Inkubasi itu istirahat, kemudian imunisasi itu ada momen, kemudian evaluasi dipakai untuk logika. Nah, brainstorming ini tuh cara seru buat kita dapetin ide. Caranya gimana? Ya, bebas ide, kemudian jangan kritik, fokus ke kuantitas. Kemudian mengenal buyer persona. Nah, buyer persona ini tuh representasi fisik dari pelanggan ideal kita. Kita kasih nama, kita kasih latar belakang, kita kasih hobi. Ini tuh biar apa, teman-teman? Biar makin nyata. Nah, ini bisa ngebantu kita buat paham konsumen tuh lebih mendalam, teman-teman. Bikin strategi komunikasi yang relevan, dan bangun empati dengan pelanggan. Kemudian ada komponen buyer persona, itu ada demografi, karakteristik, ada karakteristik kepribadian, dan variabel perilaku. Jadi komponen buyer persona persona itu ada demografi, karakteristik kepribadian, dan variabel perilaku. Kemudian membuat brand brief. Nah, brand brief itu tuh dokumen singkat yang berisi mengenai info penting dari rencana pemasaran. Ini panduan buat tim kreatif ya, teman-teman. Nah, isinya apa aja sih? Jadi isinya tuh ada latar belakang klien, target audiens, manfaat produk, pesan utama, anggaran pesaing, dan distribusi. Nah, terus tujuannya apa? Ya, teman-teman, tujuannya kasih tim kreatif cukup info buat bikin ide yang sesuai dengan strategi mereka. Nah, caranya tuh gimana? Kemudian ada cara bikin user persona. Jadi user persona itu mirip banget kayak buyer persona, tetapi lebih fokus ke pengalaman pengguna. Nah, ini tuh tujuannya apa? Tujuannya bantu kita bangun empati sama pelanggan. Terus caranya gimana? Nah, caranya yang pertama tuh menentukan audiens target. Kemudian riset pelanggan melalui bisa wawancara, bisa online streaming, atau online listening, dan lain sebagainya. Lalu buat persona yang lebih detail. Kemudian ada kemudian riset ini tuh bisa dipakai wawancara langsung atau lihat obrolan online. Makin detail persona kita, jadi makin baik strategi yang kita gunakan. Kemudian ada kerangka storytelling. Nah, strategi kreatif itu kerangka buat bikin pesan mereka yang konsisten di semua channel. Kemudian elemennya apa aja? Jadi elemennya itu ada kayak komunikasi, metode ekspresi, dan interpretasi fleksibel dari konsep kreatif. Ini bukan soal bikin iklan sekali, tetapi bangun hubungan
kita merek yang kuat dan berkelanjutan. Oke, jadi tadi ya teman-teman, panduan lengkap advertising and promotion. Jadi ingat ya teman-teman, ini bukan soal teori tapi juga praktik. Nah, kita bisa terapkan di bisnis kita. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS Advertising and Promotion Practice. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.